Alkisah, dahulu kala di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Mborondo dan Jaka Taruk. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun, kebahagiaan tersebut sirna ketika Mborondo mengalami sakit-sakitan. Nak, kamu kan sudah dewasa. Sudah saatnya kamu mencari istri dan merawatmu kelak. Apalagi kamu kan sudah tahu, ibu sudah tua dan juga ibu sering sakit-sakitan. Apalagi ibu sudah merasakan ajal yang semakin dekat, Nak. Ibu jangan bicara seperti itu. Jaka masih belum ingin menikah. Lebih baik ibu memikirkan dulu tentang kesehatan ibu. Tidak, Nak. Ibu ingin melihatmu bahagia bersama anak dan istrimu kelak. Ah, sudah. Jangan bahas itu, Bu. Jika Jaka menikah, siapa yang akan merawat ibu? Tidak, Nak. Kamu akan tahu dengan sendirinya. Baiklah. Kayu di dapur sudah mau habis. Ibu juga belum makan, kan? Jaka pamit dulu, mau pergi ke hutan. Baiklah, Nak. Jangan pulang sebelum senja ya. Baik, Bu. Jaka pergi ke hutan untuk mencari kayu. Beberapa saat kemudian, Jaka dihampiri oleh Tarno. Jak! Jaka! Ya, kenapa Tarno? Ibumu, Jak. Ada apa dengan ibuku? Ibumu sudah meninggal. Apa? Ibu! Ibu. 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 Sabar ya, Jaka. Ya Jaka, yang sabar ya Jaka. Ibu. Jangan tinggalkan aku, Bu. Hari demi hari telah dilewati, namun kesedihan Jaka tak kunjung usai. Setiap hari dia sering melamun meratapi nasib yang sekarang ia rasakan. Jaka, Jaka. hei Jaka, kau sedang apa melamun di sini? Sudahlah, Jak. Jangan terlarut dalam kesedihan. Itu tidak baik loh. Benar itu Jak. Aku terikat dengan ibuku teman-teman. Sudahlah Jak, ibumu sudah tenang dalam sana. Kenapa kau masih memikirkannya? Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi berburu saja? Nah, ide bagus tuh. Bagaimana jika kamu ikut saja Jak? Baiklah, ayo. Namun di sisi lain turunlah 7 bidadari yang cantik jelita dari kayangan.
Lihatlah adik-adikku, kita sudah sampai di sini. Bagaimana indah kan pemandangannya? Wah, iya, pemandangannya indah sekali. Bagaimana kalau kita segera mandi di sini? Ayo, sebelum ada orang yang datang ke sini. Ayo, ayo. Lihat, airnya jernih sekali. Bahkan, aku juga bisa melihat dasar sungai ini. Ya, benar sekali saudariku. Rasanya aku ingin berlama-lama berada di sini. Bagaimana bisa kita berlama-lama di sini? Kalian seperti tidak tahu Ibu Dewi saja. Aku setuju. Kita kan sudah janji kepada Ibu Dewi untuk segera kembali ke Kayangan sebelum matahari terbenam. Tunggu sebentar. Ada apa, Jak? Kalian dengar itu? Sepertinya terdengar suara wanita di sekitar sini. Ya benar saja, Jaka. Masa ada suara wanita di sekitar sini? Aku sedang tidak bercanda, Sep. Coba kau dengarkan baik-baik. Kalian dengar itu? Sepertinya suaranya datang dari hulu sungai itu. Kita pulang saja yuk, Jaka. Kenapa pula? Kita pastikan dulu, itu suara wanita atau bukan. Sudahlah, Jaka. Kita pulang saja. Lagi pula, ini di tengah hutan. Tidak mungkin ada suara perempuan di tengah hutan ini. Kamu juga akan tahu, sungai itu terkenal angker. Aku takut. Lebih baik kita balik saja. Nah, benar itu, Jaka. Kita pulang saja yuk. Pengecut. Kalian boleh pulang. Aku akan pergi sendirian. Jaka akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke arah sungai. Setelah sampai, Jaka Tarub berjalan mengendap-endap sembari bersembunyi di bebatuan. Lihatlah, sepertinya matahari sudah mulai terbenam. Bagaimana kalau kita segera kembali ke Kayangan? Ya sudah, ayo cepat. Ayo Nawangwulan, mengapa kamu belum memakai selendangmu? Selendangku hilang. Apakah kamu lupa menaruhnya, saudariku? Tidak, aku ingat sekali. Aku meletakkannya di sini bersama dengan selendang kalian. Maaf Nawangwulan, jika kami bisa memilih, pasti kami akan memilih untuk mencari selendangmu. Tapi kamu tahu sendiri kan, Ibu Dewi menyuruh kita untuk pulang sebelum petang. Kami benar-benar minta maaf, Wulan. Kami harus meninggalkanmu sendiri di sini. Keenam bidadari terpaksa harus meninggalkan Nawangwulan dengan perasaan sedih. Tak berlangsung lama, Jaka Tarub menghampiri Nawangwulan yang sedang memandang kosong ke arah sungai karena kehilangan selendangnya. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Tenang, aku bukan orang jahat. Intinya kamu tersesat. Baiklah, aku percaya kalau kamu bukan orang jahat. Siapa namamu? Namaku Nawangwulan. Bagaimana bisa kamu sampai di sini? Sebenarnya aku turun dari Kayangan, tapi
Saat aku mandi di sini bersama 6 saudariku, tiba-tiba selendangku hilang. Tanpa selendang, aku tidak bisa kembali ke kayangan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika kamu butuh tempat tinggal, rumahku ada di sebelah sana. Kamu bisa tinggal di situ sementara waktu. Aku bisa menginap di rumah temanku. Baiklah, jika memang kamu mengizinkannya, aku akan tinggal di sana. Mari. Jaka, siapa itu yang ada di sampingmu? Dia sangat cantik sekali. Iya Bu, perkenalkan, ini namanya Nawang Wulan. Baguslah kalau begitu. Sudah lama juga kamu melajang, Jaka. Sudah saatnya kamu mencari calon istri. Sudahlah, Bu. Jaka, jangan dengarkan perkataan teman ibu tadi ya. Lah, kan memang benar kan? Jaka pulang saja. Pasti Jaka capek setelah menjemput istrimu yang sangat cantik ini. Kalau begitu, kami pamit dulu ya Bu. Mari. Mari. Setelah beberapa bulan, ternyata Nawang Wulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka, ternyata ia memiliki rasa kepada Jaka Tarub, dan begitu pun sebaliknya. Jaka, aku suka sekali di sini. Benarkah Wulan? Jika begitu, maukah kau menikah denganku? Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Setelah 2 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsi. Ketika memasak nasi, Nawang Wulan hanya mengambil 3 biji beras untuk dimasak. Bukan tanpa alasan, namun Nawang Wulan memiliki kesaktian yang dapat mengubah beberapa biji beras menjadi 1 bakul nasi. Jaka, tolong jaga nasinya sebentar ya. Aku ada keperluan. Tapi ingat, jangan dibuka sebelum aku kembali. Iya. Jaka masuk ke dalam rumah. Karena penasaran, Jaka membuka kendi berisikan beras tersebut. Kenapa hanya ada 3 biji beras? Apakah dia benar-benar memasak nasi? Saat Nawang Wulan kembali ke rumah, ia melihat beras yang ia masak tidak berubah menjadi nasi. Nawang Wulan mengambil beras di sebuah kendi. Namun, tak disangka Nawang Wulan menemukan suatu benda yang tidak asing baginya. Hah? Ini kan selendangku. Jadi selama ini, Jaka yang telah mencuri selendangku. Jaka! Jaka, jadi selama ini kamu yang telah mencuri selendangku. Aku bisa jelaskan Nawang Wulan. Aku mencurinya karena aku ingin hidup bersamamu. Tetap saja, kamu ini seorang pembohong. Kamu tahu, aku ini seorang bidadari. Bagaimanapun, aku harus kembali ke kayangan. Jangan tinggalkan aku Nawang Wulan. Jika kau pergi, bagaimana dengan Nawangsi? Tidak, apapun alasanmu saat ini, aku tidak akan memaafkannya. Dan untuk Nawangsi, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan tetap menjalankan kewajibanku sebagai seorang ibu. Bawa dia ke tepi sungai, di mana pertama kali kita bertemu. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu temui aku lagi. Dengan Wulan! Wulan! pergi meninggalkan anak dan suaminya. Jangan tinggalkan Sementara aku, Jaka Wulan. kembali merasakan kehilangan. Ibumu sudah pergi, Nak.